Oke guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Nah, kali ini kita akan membahas produk baru lagi ya. Memang tahun-tahun ini banyak produk baru yang kita bahas. Nah, ini salah satunya nih. Jadi salah satu produk yang unik. Selama ini kita selalu kebanyakan bahas buat car audio ya, buat audio mobil ya. Nah, kali ini kita akan membahas produk audio khusus marine. Jadi ini produk buat kapal, perahu ya, jadi atau yacht gitu ya. Barang ini sebenarnya cukup tren ya, negara Eropa atau Amerika. Di sana mereka sudah banyak sih pasang audio di mobil, di perahu dan di yacht. Nah, jadi untuk entertainment juga buat mereka ya. Nah, di sini belum tren nih. Makanya ini dari merek Hertz Italia. Dia mau masukin amplifier nih khusus marine. Jadi buat yang pemilik perahu atau yacht, jadi mau upgrade audionya bisa dengan amplifier ini. Terus terang ada beberapa tipe untuk amplifier ini, jadi nggak satu macam aja ya. Jadi namanya Hertz Marine Venetia. Nah, dia ada banyak tipe ya. Venetia V5 itu 5 channel, V6 6 channel, V5C itu 5 channel compact, V4 4 channel, dan V1 monoblock. Nah, kita akan bahas tuh speknya apa aja ya. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, ini yang kita udah buka. Ini Marine Venetia V5. V5 itu 5 channel. Nah, ini musiknya seperti ini. Perangkatnya cukup berat ya. Jadi mungkin tahu kali ya, keunggulan apa sih bedanya dengan car audio? Sebenarnya ini voltnya sama ya, 12 volt. Cuman ini bentuknya abu-abu. Biasanya kalau marine tuh ciri khasnya warnanya putih atau abu-abu. Nah, spek yang ini 5 channel, jadi buat mau yang simple langsungnya bisa 2 set speaker sama subwoofer. Ini kelas D amplifier ini. Wattnya dia 130 kali 4 dan channel kelimanya 450 kali 1. Itu di 4 ohm ya semuanya. Nah, bisa di bridge juga sampai 2 ohm itu subwoofer channel kelimanya. Wattnya tentunya pasti lebih besar, 820 watt. Nah, itu juga speakernya juga bisa di bridge jadi 2 ohm atau 4 ohm. Tentu kalau di bridge 2 ohm lebih besar jadi 220 kali 4, atau kalau di bridge jadi 2 channel 4 ohm itu bisa jadi 440 kali 2 ya. Nah, apa sih keunggulannya marine ini? Ini amplifier ini tahan air, jadi cipratan air, dan juga lembab ya. Biasanya cuaca lembab bisa tahan ini, anti korosi gitu loh. Karena ini untuk didesain untuk marine ya. Oke, kita akan coba channel, mungkin kita lihat dulu. Bentar, kita lihat dulu fisiknya. Oke, kita udah buka ya isinya apa aja, sama amplifier tentunya. Nah, ini juga soketnya buat kabel strom dan ground. Biasanya colok di dekat sini ya, colok sini soketnya. Nah, ini juga ada soket buat remote in sama remote out model soket. Nah, ini juga kabel strumnya juga sama. Ini kabel speakernya ya. Ini kabel subwoofer out, dan ini juga RCA-nya. Jadi ini ada soketnya juga lumayan. Nah, ini juga kita bisa lihat soket buat speaker. Ini soket buat remote in sama out. Ini soket speakernya.
sama subwoofer. Ini soket remote control volume. Nah, ini speaker outnya ya. Oke, jadi ini RCA, ini speaker out, ini kabel strumnya. Simple aja sih, nggak banyak ini. Oh ya, dan ini juga support HRS ya, HRS audio. Nah, nanti kita akan lihat speknya untuk amplifier yang lain. Oke, nah ini juga di dusnya kita bisa lihat. Ini kelas D, karena sekarang lagi teknologi banyak kelas D ya. Karena kelas D itu power supply-nya nyedotnya juga agak besar, tapi outputnya besar. Nah, ini juga water resistance, PCB-nya aman. Nah, jadi air laut kena cipratan aman. Jadi kayak waterproof lah, aman lah buat kapal segala macam. Atau outdoor gitulah ya. Motor kalau mau pasang di outdoor bisa juga, nggak masalah. Nah, mungkin juga pengen pasang juga di mobil ya nggak masalah. Ini karena voltasenya 12 volt. Oke, kita bisa buka. Ternyata settingannya di sini, ya. Nah, kita ini ada settingannya. Ini mode M mode ya. Bisa di setel mau 3 channel atau 5 channel, karena bisa di bridge tuh 4 channelnya. Jadi 2 channel. Jadi tenaga lebih besar ya. Nah, inputnya mau pakai input on atau off. Ini level juga ada. Ini high pass dari 50 Hz sampai 500. Bisa pilihan mau full, high pass, band pass. Nah, ini juga ada pilihan juga settingan. Modenya mau high. High itu artinya dikali 10. Ini juga ada range-nya kali 1 kali 10. Ini levelnya, ini high pass-nya. Nah, ini juga low pass-nya, settingan low pass 50 sampai 500. Ini settingan subwoofer ya. Di bagian ini bass boost-nya 0 sampai 12 dB, subsonic on off. Juga ini inputnya. Jadi mau inputnya berapa nih levelnya, juga ini fasenya 0 sampai 180. Jadi ini settingannya semua ada di sini. Kalau nggak pakai itu ya prosesor. Kalau pakai prosesor, off-in aja semuanya. Tinggal setting lewat laptop. Oke, kita bisa tutup lagi. Kalau sudah selesai setel, kita bisa ini balikin lagi. Oke guys, ini juga dapat tambahan dari sananya, cara bukanya dan alat settingannya, putarannya, dan bautnya juga udah ada buat baut powernya dan kunci L ya. Jangan sampai hilang guys kalau mau beli ini. Dan tentunya ini garansi resmi ya dari Audio Workshop Indonesia. Ada buku garansinya. Dan juga ini buku manualnya. Oke. Nah, kita lihat yang tipe yang lain ya, V5C. Ya, ini fisiknya kita lihat. Fisiknya lebih kecil ya. Tentu aja amplifiernya wattnya lebih kecil. Tuh ya, lebih compact, lebih simple. Jadi ukurannya lumayan lebih kecil jauh. Jadi kalau buat yang mau compact, tempatnya terbatas, pakai ini juga bisa. Simple langsung, semua satu power aja bisa. Jadi buat speaker sama subwoofer. Oke. Mungkin perbandingannya bisa dilihat. V5 sama V5C. Nah, selain itu misalkan kita mau lebih tenaga aja, lebih keluar, lebih tenaga. Nah, kebanyakan kita pakai
monoblok ya untuk subwoofer. Monobloknya kita ada V1, itu wattnya cukup besar, dia di 4 ohm 700 watt, tapi bisa sampai 1 ohm 1000 lebih, 1260 watt di 1 ohm, lumayan besar ya. Jadi buat mungkin yang mau pakai 2 subwoofer, bisa di bridge jadi 1 ohm, bisa pakai itu, dan lumayan kencang ya. Nah, untuk speakernya mungkin ada yang mau terpisah karena subwoofernya 2, bisa pakai power 4 channel karena speakernya 2 set, atau mau pakai yang 6 channel, speakernya 3 set ada, atau mau main 3-way aktif bisa. Oke. Wattnya tentu beda-beda. Jadi kalau yang 4 channel itu 160 kali 4 di 4 ohm, tentu pasti lebih besar wattnya dibanding yang 5 channel ya. Dan itu juga bisa di bridge, jadi 2 channel di 4 ohm itu 290, dan bisa atau di bridge 4 channel 2 ohm, 4 channel 2 ohm itu 290 kali 4 di 2 ohm. Tapi kalau di 2 channel 580 di 4 ohm. Oke. Nah, kalau yang 6 channel ya itu 160 kali 6 di 4 ohm, bisa di bridge jadi 2 ohm semuanya tuh. Tenaga lebih besar pasti 290 kali 6, atau di bridge jadi 3 channel, bisa juga di 4 ohm ya. Itu 580 kali 3. Oke, itu semuanya tipe-tipenya produk terbaru dari Hertz ya, khusus untuk Marine. Oh ya, mungkin penasaran mungkin harganya berapa? Ya harganya sekitar belasan ya, sekitar 16 sampai 20-an lah kurang lebih. Ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita tentang bahas amplifier Hertz Marine yang khusus kapal. Jadi guys, bagi yang punya kapal laut atau yacht, nah kita bisa upgrade audionya dengan amplifier Hertz ini yang khusus Marine ya. Oke, sampai di sini dulu guys. Bye.